Meskipun dia udah tidur siang lama, sorenya juga tidurnya cepat lagi gitu kan. Biasanya kalau siang udah tidur lama, itu sore malamnya agak susah, tidurnya agak malam. Ini sore-sore udah tidur lagi. Hai, assalamualaikum, welcome back to channelnya Mami Cool. Video kali ini di segmen Baby Sharing. Baby Sharing kali ini Mamiko mau sharing mengenai growth spurt. Semua sebagian mungkin masih pada asing ya mengenai growth spurt itu apa sih? Terutama buat para moms yang masih muda atau baru punya anak satu ya. Mamiko mau sharing nih pengalaman Mamiko sekaligus ilmunya yang Mamiko dapat mengenai growth spurt ini. Growth spurt itu ternyata bukan cuma istilah gitu loh, tapi memang ada, memang terjadi, dan Mamiko juga ngalami sama baby Kia. Dan baru tahu itu setelah Mamiko ngalamin dan cari-cari tahu kenapa sih bayiku begini, kenapa baby Kia seperti ini. Ternyata pas Mamiko temukan ya, nyari-nyari, googling gitu, searching gitu, ternyata ini mengalami growth spurt. Kita akan mengenal sama-sama apa itu growth spurt dan tanda-tandanya seperti apa. Sebelum Mamiko mulai sharingnya kali ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin notifikasinya supaya moms semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Growth spurt itu adalah proses tumbuh kembang bayi secara pesat ya. Biasanya bayi itu menunjukkan tanda-tandanya kalau dia tuh mau bertumbuh, mau berkembang gitu ya secara cepat. Jadi ada beberapa tanda-tandanya bayi itu mengalami growth spurt. Dulu baby Kia memang seperti itu. Jadi Mamiko tuh awalnya ngerasa aneh, kenapa ya dia pengen nyusu terus-terusan gitu ya, terus tidurnya juga lama banget. Kadang-kadang aku tuh ngerasa takut sakit atau apa gitu. Selama dia sehat-sehat aja moms, terus tidurnya berlebihan, itu moms gak perlu khawatir. Kita harus cari tahu dulu kenapa tidurnya kelamaan. Ternyata dari aku tuh waktu itu mengalami growth spurt setelah aku cari-cari tahu ya. Tanda-tandanya tuh apa aja sih selain tidurnya itu terlalu lama? Tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tadi ya, dia mengalami tidur yang terlalu lama. Jadi bisa sampai berjam-jam, bisa 5-4 jam gitu tidur siang. Mau ASI harus dibangunin dulu. Biasanya kan bayi kalau lapar dia bangun sendiri ya. Ini enggak, ini tidur terus seharian sepanjang hari. Meskipun dia udah tidur siang lama, sorenya juga tidurnya cepat lagi gitu kan. Biasanya kalau siang udah tidur lama, itu sore malamnya agak susah, tidurnya agak malam. Ini sore-sore udah tidur lagi. Yang kedua, lebih banyak menyusu. Jadi dia nggak berhenti-berhenti ya. Kadang-kadang kita bingung, ini kok sampai gumoh-gumoh, sampai muntah-muntah. Ini kenapa ya, nih anak padahal perasaan udah banyak minum susunya sampai muntah-muntah, tapi dia masih mulutnya tuh kayak pengen nyusu, pengen nenen gitu, nenen ibunya atau nyari-nyari dot. Kalau nggak tahu itu kesel, panik. Kenapa sih kayak gitu? Karena ketika dia tumbuh dengan pesat, tubuh bayi itu biasanya memerlukan nutrisi yang lebih banyak. Jadi tuh dia kayak alarm gitu, tubuhnya minta susu lagi, minta susu lagi. Biasanya kan kalau ASI itu sekitar 8 kali ya sehari, tapi kalau lagi mengalami growth spurt itu bisa 12-14 kali loh moms. Wow, banyak banget ya. Pastinya kalau yang ASI itu momsnya harus banyak makan, pokoknya harus kuatin tenaga deh buat persiapan menghadapi baby kita yang growth spurt. Tapi kalau support ya udah siapin aja budgetnya untuk beli susu yang lebih banyak lagi. Ketiga, lebih rewel dan manja. Manja banget, bahkan sampai sekarang baby Kia juga masih mengalami seperti itu karena masih umur 2,5 tahun ya moms. Jadi masih kayak kadang-kadang tuh capek banget deh rasanya kalau lagi ngalamin rewel manja. Harian pengennya dipeluk atau digendong gitu ya, apalagi yang masih bayi ya. Kayak bau tangan itu sebenarnya sih enggak ya, itu hanya mitos, tapi itu mungkin karena lagi mengalami growth spurt. Kalau orang zaman dulu kan nggak ngerti ya apa itu growth spurt, jadi dikiranya tuh bau tangan. Sebenarnya bukan bau tangan moms, biasanya kalau kayak gitu lagi mengalami growth spurt. Kalau ditaruh tuh dia suka nangis. Kitanya memang harus siap, harus tenang, jangan panik. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada baby kita. Lalu yang keempat, ukuran dan berat badan si kecil bertambah. Pastinya ya, namanya growth spurt kan pertumbuhannya pesat gitu ya. Nah ya memang nyusu terus itu kan tadi, tidur banyak, nyusu banyak. Kelima, pola tidurnya pastinya berubah.
karena tadi kebanyakan tidur ya, mungkin bisa dibangunin, jadinya kita harus ngatur lagi pola tidur yang misalnya kalau lagi growth spurt itu dia suka memang lebih sering begadang sih Mams, tapi kalau kita bisa pinter-pinter ngatasinya tentunya tidak akan terlalu sering begadangnya, bisa diatur dan lebih disiplin nantinya ke depannya untuk anak kita meskipun masih bayi. Miko juga mau kasih tipsnya cara menenangkan bayi yang mengalami growth spurt, yaitu yang pertama, coba selalu untuk menenangkan si kecil dengan mengajaknya bermain gitu ya, atau kasih nonton gitu, untuk menghibur dia, apalagi kalau di saat lagi mengalami growth spurt, memutarkan musik, lagu-lagu Cocomelon. Ya, siapa di sini mom yang timnya Cocomelon bisa menceritakan dengan buku cerita, pokoknya menghibur dia aja supaya nggak terrewel. Kalau masih bayi ya tentunya ya satu-satunya cuma dipeluk aja, karena belum ngerti apa-apa ya Mams, cuma dipeluk atau enggak digendong, ya mau nggak mau gitu kita ngakalin pakai boncer, banyak cara kita untuk mengakalinya. Pintar-pintar kita aja Mams, dan pastikan harus memperhatikan diri kita juga sebagai ibu, bukan anaknya aja. Kita tetap waras, harus tetap bahagia menghadapi anak lagi rewel seperti itu. Kitanya dulu sendiri harus tenangin, kitanya dulu sendiri harus happy. Cari cara aja lah gimana caranya untuk kita membahagiakan diri kita sendiri, bukan egois ya, tapi supaya ke anaknya juga bisa ikut senang gitu. Yang kedua, cukupi waktu istirahatnya. Ini untuk mamsnya ya, tentunya mams akan merasa lelah dalam menghadapi anak yang growth spurt. Pintar-pintar aja untuk mengambil waktu istirahat. Kalau nggak minta bantuan sama pembantu, nggak ada pembantu, asisten rumah tangga, sama suami atau sama keluarga yang lain gitu mams. Yang pastinya kita tuh nggak boleh kelelahan sebagai ibu, nggak boleh stres. Pokoknya mams jangan khawatir, ini ada fase-fasenya, dan nggak setiap hari juga babynya mengalami hal atau anak kita tuh mengalami growth spurt. Paling beberapa hari, 2-3 hari semua akan kembali. Dan yang terakhir, susui si kecil lebih sering ya ini makanya moms harus makan yang banyak, nutrisinya yang banyak, bikin happy. Apapun yang moms mau, jangan dipantang-pantang, jangan diet-diet, pokoknya makan yang banyak, minum yang banyak, sesukanya moms aja, supaya kita bisa mengeluarkan ASI dengan baik gitu ya, dengan banyak. Atau kalau nggak ASI juga kita harus tetap waras gitu, harus tetap happy menghadapi anak yang growth spurt, karena itu luar biasa loh moms. Aku juga kadang-kadang waktu itu stres, makanya sampai baby blues gitu, sampai PPD ya. Namanya bayi, anak pasti ya seperti itu. Bisanya apa sih kalau bukan nangis, untuk cara dia komunikasi kepada orang tuanya. Cukup sampai di sini dulu sharingnya Mamiko kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk mam semua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing lagi, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram Mamiku, Intan_Rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan share ke yang lainnya ya. Thank you for watching. Sharing is caring. And I'll see you in my next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Tubuhnya babynya, tubuh anak tuh, tubuh bayi tuh biasanya woi berisik. Tubuh bayi tuh biasanya, Gusti Allah, burung